Ya, jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan SPD pada malam kedua ya. Ya, pada malam hari ini saya akan membawakan topik ya, tentang jalan perbuatan baik ya. Nah, jadi ini satu kutipan Dhammapada di syair 87 ya, ini sedikitnya saja ya. Yaitu Kanhang dhammang vipahaya sukang bhaveta pandito. Nah, setelah meninggalkan hal-hal kelam atau gelap, biarlah orang bijak mengembangkan jalan kebajikan. Nah, kembali kemarin kan tentang ingin hidup bahagia ya. Nah, ingin mendapatkan kehidupan bahagia, maka ini kita bahas ya. Sini. Ya. Itunya tunggu. Ya, baik dah. Ya. Jadi bahas jalan ya, jalan. Cara untuk mencapai kebahagiaan. Nah, jadi ini 2 jalan dan 3 pintu ya, ada jalan dan pintu. Jalan bisa artinya cara ya, atau cara kita mencapai sesuatu atau untuk menuju ya suatu tempat. Nah, itu jalan. Kalau tidak ada jalan ya susah ya. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu, saudara semuanya mau jalan dari rumah ke sini, tentunya ya perlu jalan kan. Nah, kalau nggak bisa jalan bagaimana? Nggak ada jalannya itu mau terbang. Ya, kalau bisa terbang ya, kalau nggak bisa terbang, nah ada jalannya di situ. Ya, kemudian ada 3 pintu. Ya, pintu sini tentu ibarat seperti pintu rumah, di mana kita keluar masuk. Nah, pintu. Nah, pintu yang sering kita gunakan, nah, apa saja itu kan. Kalau rumah ya di rumah ada pintu rumah gitu kan, kalau bangunan dan sebagainya. Tentu dalam hal ini 3 pintu ya nanti kita bahas ya ke depannya apa itu. Ya, di sini ada 2 jalan. Nah, jadi jalan itu yang digunakan untuk menuju suatu tempat. Nah, jalan yang menuju kebahagiaan dan jalan menuju derita. Ya, nah 2 jalan ini, yang satu menuju alam bahagia, alam surga, kita sebut jalan terang. Nah, ini masih lingkup duniawi ya, karena kita bahasnya masih lingkup duniawi. Nah, yang kedua itu jalan menuju sengsara atau neraka, alam sengsara. Nah, kalau jalan yang terang juga bisa, yaitu jalan menuju pembebasan ya. Nah, itu tentu mesti kita praktikkan juga. Nah, jalan untuk menuju pembebasan itu. Nah, ini kita bahas yang biasa aja dulu, yang umum ya. Nah, ada jalan menuju kebahagiaan dan ada jalan menuju kepada alam derita. Nah, kemudian ada satu sutta di anggota Nikaya kelompok 10 ya, tentang jalan gelap dan jalan terang. Nah, ini sutta kutipannya seperti ini. Para bhikkhu, aku akan mengajarkan kepada kalian tentang jalan gelap dan jalan terang. Dengarkan dan perhatikanlah dengan seksama, aku akan berbicara. Baik Bante, para bhikkhu itu menjawab. Sang Bhagawa berkata sebagai berikut. Jadi biasanya kalau Sang Buddha ingin menyampaikan khotbah atau dhamma, biasanya juga memanggil para bhikkhu gitu ya. Nah, agar para bhikkhu memberikan perhatian atau mendengarkan dengan seksama ya, seperti itu. Nah, ini jalan gelapnya ya. Apakah jalan gelap? Nah, begitu.
Nah, ini membunuh makhluk hidup, ya. Mengambil apa yang tidak diberikan atau mencuri. Nah, hubungan seksual yang salah, ya, perzinahan, perselingkuhan, nah itu masuk semua hubungan seksual yang salah. Berbohong, ucapan memecah belah, ucapan kasar, bergosip. Nah, kerinduan ini dalam hal ketamakan, ya, mendambakan barang milik orang lain begitu, ya, mengharap-harapkan barang-barang atau benda milik orang lain, ya, supaya dia bisa mendapatkannya. Itu juga masuk kepada kerinduan di sini, ya. Nah, niat buruk dan pandangan salah itu. Nah, 10 jalan ini, ya, disebut jalan gelap. Nah, kalau melakukan 10 ini, ya seperti tadi, ya, jalan menuju ke alam derita. Nah, karena berdasarkan sebab yang dilakukan, misalnya seseorang berbuat sesuatu berdasarkan sebab, ya, sebabnya itu buruk, nah akibatnya juga mengikuti, ya, buruk seperti itu. Nah, ini disebut cara atau jalan yang menuju kepada arah yang gelap, ya, derita di situ. Yang kedua ini jalan terang. Nah, di sini jalan terang ada 10 juga, yaitu menghindari membunuh, ya, menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari hubungan seksual yang salah, ya, menghindari berbohong, menghindari ucapan memecah belah, menghindari ucapan kasar, menghindari bergosip, menghindari apa lagi, ya, di situ tanpa kerinduan. Jadi tidak bersifat tamak begitu, ya, dalam dirinya itu tidak bersifat selalu mendamba-dambakan barang milik orang lain atau benda milik orang lain begitu. Jadi tidak ada pikiran seperti itu. Nah, kemudian niatnya di sini niat baik, ya, niat baik dan berpandangan benar. Nah, di sini. Nah, kalau pandangan benar ini dalam lingkup ada yang duniawi dan ada yang melampaui duniawi, ya, lokutara. Ya, setidaknya mengerti ataupun bisa memahami tentang 4 kebenaran mulia, ya, hukum karma, ada kelahiran kembali, ada kelahiran lampau, kelahiran akan datang, ada kehidupan yang akan datang atau alam-alam kehidupan berikutnya. Itu kalau orang punya pandangan seperti itu disebut punya pandangan benar dalam hal yang masih lingkup duniawi. Artinya tidak berpandangan salah begitu. Nah, pandangan benar ini bisa dikembangkan lagi, ya, menuju ke yang lebih tinggi begitu, ya, sampai terbebasnya dari pandangan salah, ya, atau terbebas secara total, ya, dari kotoran batin begitu. Nah, maka pandangan benar perlu dikembangkan terus. Nah, ini pandangan benar yang mesti dimiliki, ya, punya keyakinan yang benar, ya, keyakinan pada kebenaran. Selanjutnya di sini dalam anggota nikah kelompok 10 juga setelah 192 dhamma dari orang baik dan orang jahat. Nah, di sini ada 2. Ya, apa itu dhamma dari orang baik dan apa itu dari orang jahat? Nah, kita lihat kutipan sutanya. Kalau ini bahasa Pali, ya. Nah, dalam teks Pali. Teks Pali, nah, disebut Sappurisa Dhamma. Itu yang baik. Nah, apa itu? Nah, Panatipato itu yang Asappurisa Dhammo, itu, ya. Nah, kalau adinadanang artinya mencuri, ya, tadi, ya. Kami submicacaro, ya, hubungan seksual yang salah, musawado, ucapan bohong, pisuna waca, ya, tadi ucapan memfitnah, ya, parusa waca, ini juga masuk ucapan memecah belah,
parusa waca ini ucapan kasar, sampah palapo itu tadi bergosip ya, omong kosong. Nah, abijja tadi ya, kerinduan atau punya sifat tamak, biapado niat jahat. Nah, dan micaditi pandangan salah. Nah, ini sebut dhamma dari orang yang jahat. Kemudian yang 10 baiknya adalah Sappisadhammo itu panatipata weramani. Jadi menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mencuri ya di sini ya. Nah, jadi kita lihat yang bahasa Indonesianya saja ya. Nah, ini sama ya. Sang Buddha akan mengajarkan tentang dhamma dari orang baik dan dari orang jahat. Nah, ini yang dari yang jahat sama 10 perbuatan jahat tadi ya. Nah, ini disebut dhamma dari orang jahat. Nah, yang baik. Nah, menghindari membunuh, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari hubungan seksual yang salah, menghindari berbohong, menghindari ucapan memecah belah, menghindari ucapan kasar, menghindari bergosip tanpa kerinduan, berniat baik dan berpandangan benar ya. Jadi punya pandangan benar. Niat baik ini tentu tidak jahat ya, pikirannya baik ya, punya niat baik ini tidak sifatnya itu tidak kejam begitulah. Tidak mengharapkan orang lain celaka atau makhluk lain binasa begitu. Itu niat baik. Ya, apalagi punya niat baik menolong orang, membantu orang yang kesulitan, ya mungkin ada bencana alam di mana begitu ya. Nah, ada niat baik untuk membantu begitu, memberi sumbangan begitu ya. Nah, itu niat baik ya, keinginan untuk membantu. Nah, kemudian tanpa kerinduan di sini ya tidak tamak, ya tidak mendambakan mengharapkan barang-barang orang lain, ya atau selalu merasa ingin dikasih begitu ya. Ya, tidak, tapi justru bisa memberi. Nah, bisa membantu, melepas. Nah, itu yang tidak punya sifat kerinduan. Nah, sifatnya baik begitu ya. Nah, ini yang 10 tadi itu masuk dalam 5 sila ya yang Bapak Ibu latih. Satunya belum disebutkan ya. Itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga itu masuk ya. Dan yang keempat itu yang berbohong. Ya, itu masuk 4 ucapan salah itu. Nah, tambah lagi yang 3 yang dari pikiran. Nah, kalau tidak minuman keras itu menjaga kewarasan ya. Menjaga agar pikiran kita selalu waspada, tidak lengah, tidak jatuh pada hal-hal yang jahat atau tidak sampai berbuat buruk. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini bisa dibuat sebuah tabel ya. Nah, 10 perbuatan itu, nah kita bisa buat tabel. Jadi orang baik mesti melatih diri ya, Bapak Ibu, ya saudara semua, ya kita mesti melatih diri, ya menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari berzina, seksual yang salah atau menyimpang itu mesti kita hindari. Nah, ini disebut yang baik yang perlu dilatih. Ya, senantiasa berbicara yang baik, yang benar, maka menghindari berbohong. Nah, ucapan memecah belah ya mesti dihindari. Menghindari ucapan kasar ya. Nah, itu mesti dihindari. Menghindari bergosip ya. Nah, yang enggak benar ya, omong-omong orang lain yang enggak benar gitu ya, dihindari. Tanpa kerinduan ya, tidak tamak atau tidak menginginkan barang orang lain, berniat baik dan berpandangan benar. Ini baik yang mesti dilatih. Nah, agar punya jalan yang terang ya, menuju ke alam yang bahagia. Selanjutnya kalau yang buruk ini mesti dijauhi kita, jangan ya. Bisa membunuh ya jangan membunuh itu ya. Maka ini 10 yang buruk ini mesti kita tinggalkan.
Ya. Nah, lakukanlah yang baik ini, maka 10 juga tidak kita lakukan. Begitu ya. Ada dua hal. Nah, kalau kita lakukan yang baik, maka 10 yang buruk tidak dilakukan. Lakukan aja 10 yang baik itu. Ya, seperti itu. Ya. Bisa jelas ya di sini ya? Nah, sekarang disebut 3 pintu itu adalah pintu dari pikiran dan ucapan maupun tubuh. Nah, ini tadi perbuatan buruk tadi itu atau perbuatan baik itu dapat dilakukan melalui pikiran, ucapan atau jasmani tubuh. Nah, sebut pintunya, jalan keluarnya, pintu keluar masuknya. Nah, manodwara, wajib dwara, dan kayak dwara. Bahasa Pali itu dwara artinya pintu. Nah, maka ada yang disebut apa yang menjaga pintu itu? Nah, dwara pala ya namanya. Nah, penjaga pintu, dewa penjaga pintu. Nah, itu dwara namanya. Selanjutnya ini ya. Nah, jadi yang tadi kita sebut 3 pintu adalah yang melalui pintu tubuh itu ya. Dalam hal praktik sila di sini. Nah, menghindari membunuh, menghindari mengambil barang tidak diberikan, menghindari hubungan seksual yang salah, ini perbuatan baik melalui pintu tubuh. Nah, ini yang dalam hal praktik sila. Nah, tambah lagi kau berdana ya juga dengan perbuatan tubuh kan. Nah, kemudian dari ucapan tadi, nah ini pintu ucapan ya yang baik ya, menghindari berbohong, menghindari ucapan memecah belah, menghindari ucapan kasar dan menghindari bergosip. Nah, ini yang baik dari ucapan. Nah, kalau Bapak Ibu berucap yang baik, yang benar, yang tepat waktunya, yang sesuai fakta, sesuai waktunya juga, kondisinya yang tepat dan tidak merugikan orang lain, maka pintu ucapan sudah digunakan dengan baik. Nah, begitu. Nah, kemudian dari pikiran apa? Tanpa niat jahat ya, tanpa kerinduan, kemudian niat baik dan berpandangan benar. Nah, itu. Jadi perbuatan pikiran itu ya, kalau baik, nah dia mendatangkan kebahagiaan. Dalam batin menjadi tenang, menjadi bahagia. Tapi kalau misalnya orangnya itu serakah, penuh kerinduan ya, dambaan ya, kan membuat stres juga ya. Nah, maka pikirannya stres ya, enggak tenang gitu. Ya, pikirannya pusing. Nah, itu karena pikiran. Ya, pintunya kebuka. Ya, jadi kebuka sehingga yang tidak baik-baik masuk tuh. Nah, pintu pikirannya itu. Nah, maka dijaga. Nah, supaya punya pikiran yang baik. Kalau pikiran baik, pikiran jadi tenang, jadi bahagia, jadi damai, ya. Nah, begitu. Dan berpandangan benar seperti tadi yang sudah disebutkan, ya, punya keyakinan pada hukum karma, hukum sebab akibat, kelahiran kembali, kehidupan lampau maupun kehidupan akan datang, ada kehidupan ada alam kehidupan yang lain begitu selain alam manusia. Kemudian ada Sang Buddha ya, betapa yang telah mencapai pencapaian sempurna dan telah mengajarkan dhamma untuk orang lain demi terbebas ya dari derita. Nah, ada sama Sang Buddha yang muncul. Kemudian ada buah dari karma baik maupun karma buruk, ada akibatnya. Nah, itu kalau punya pandangan benar seperti itu disebut punya pikiran yang baik. Pengembangan pikiran itu juga seperti itu juga ya, dikembangkan ke arah yang baik. Nah, kita lanjutkan dari sini.
Nah, disebut perbuatan atau karma yang kita yang menentukan, jadi yang begitu ya. Apakah terlahir dalam keadaan baik atau buruk, itu semua disebabkan perbuatan atau karma yang telah dilakukan. Oleh karena itu, orang bijak dan cerdas akan memilih perbuatan yang akan membuahkan kebahagiaan dengan jalan berbuat kebajikan. Dengan praktik dana, ya, kerelaan dalam memberi, sila moral yang baik, bawana pengembangan batin atau mental, dan banyak kebijaksanaan. Nah, di atas itu yang baik ya, kusala bahasa palingnya atau sucarita. Kalau di bawah itu buruk ya, artinya bahasa palingnya itu aku salah atau ducarita. Nah, sebelum berbuat itu berpikir dulu. Nah, kita ya berbuat baik yang baik, nah atau menghindari yang buruk. Nah, pikir dulu. Nah, kalau enggak berpikir, tahu-taunya berbuat yang jahat, merugikan orang lain, menyebabkan derita. Nah, kalau sudah terjadi mau gimana? Nah, kalau karma buruknya efektif, ya tunggu waktunya bisa berbuat. Makanya ada orang yang kalau terlanjur berbuat jahat, ya diperbanyak aja berbuat baik ya, supaya apa? Setidaknya meminimalisirlah, mengurangi, meminimalisir kalau dampak-dampak karma buruk itu ya tidak terlalu berat-berat begitu ya. Itu biasa orang menganjurkan demikian gitu. Nah, perbanyak kebajikan. Ya, kita lanjutkan lagi dalam sutta yang selanjutnya itu Anguttara Nikaya kelompok 8 40 ya. Di sini disebut kondusif. Nah, para bhikkhu, nah di sini biasa Sang Buddha membeberkan dhamma ya, manggilnya para bhikkhu begitu. Pembunuhan yang berulang-ulang dilakukan, dikembangkan dan dilatih adalah kondusif untuk mencapai neraka, mencapai alam binatang dan mencapai alam hantu menderita. Bagi seorang yang terlahir kembali sebagai manusia, pembunuhan paling sedikit adalah kondusif untuk mendapatkan umur kehidupan yang singkat atau berumur pendek. Ya, di sini bisa membunuh makhluk hidup ataupun membunuh manusia, ya, membunuh orang, ya begitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu sering mendengar berita ya, sering-sering mendengar berita akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pembunuhan ya, antara pacarnya membunuh ya, misalnya laki membunuh pacarnya yang wanita. Kemudian istri membunuh suami, kebanyakan sih suami ya membunuh istri gitu ya. Sampai ada yang beritanya kemarin, berita di mana itu, yang istrinya dimutilasi itu. Nah, itu pembunuhan makhluk hidup. Ada yang sampai di semen ya, dicor mayatnya di rumah. Nah, itu kasus kekejaman ya. Karena apa? Ya tidak mengenal dhamma, tidak belajar hukum karma, ya berpandangan salah tadi 10 perbuatan jahat itu. Ya, perbuatan jahat. Ya, maka kondusif lahir di alam neraka itu. Ataupun lahir sebagai manusia ya berumur pendek. Nah, bisa juga yang bunuh binatang juga bisa ya, tidak hanya manusia ya. Makanya di sini disebut berulang-ulang dilakukan, dikembangkan ya, malah jadikan profesi atau malah jadikan kebiasaan, yaitu karma-karma buruknya dia timbun banyak ya, akhirnya ya berbuah ya, akibatnya lahir di neraka, alam binatang, alam derita seperti itu. Nah, yang kedua itu mencuri ya. Nah, mengambil apa yang tidak diberikan, yang berulang-ulang dilakukan, dikembangkan dan dilatih adalah kondusif untuk mencapai neraka. Sama ya, 4 alam derita itu. Neraka, alam binatang, alam hantu menderita, atau lahir kembali sebagai manusia itu ya kondusif untuk mengalami kehilangan kekayaan, sering kehilangan barang, nah, ataupun kebakaran, ya hartanya habis, kecuri, kebanjiran, ya itu 4 bahaya itu bisa
menghabiskan harta ya, kebakaran, bencana alam, kebanjiran, dirampok, dirampas atau raja yang jahat mengambilnya, anak yang tidak berbakti mengambilnya ya. Bencana alam ya, kebakaran bisa, kebanjiran bisa, hanyut, nah itu. Karena bisa hilang ataupun dicuri orang karena sering melakukan pencurian atau mengambil apa yang tidak diberikan. Baik di kota atau di hutan ya. Bisa di kota merampok misalnya, menjara, mencuri, ataupun di hutan. Misalnya kalau di hutan itu kalau zaman dulu kan jalan sepi ya, para pedagang biasanya berdagang itu kan melewati jalan ya, kadang sepi lewatin hutan begitu. Nah dirampok di situ, ataupun apa yang menjadi hutan itu bisa jadi itu hutan lindung atau hutan yang punya orang ya, dia mengambil apa di situ kayu lah, mencuri kayu lah, atau mencuri barang-barang yang berharga di situ. Nah itu juga bisa termasuk mencuri. Maka menghindari mencuri itu baik ya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga dan keempat di sini. Kalau hubungan seksual yang salah berulang-ulang dilakukan, dikembangkan dan dilatih, ya jadi dikembangkan itu ya dijadiin profesi begitu ya, kebiasaan gitu ya. Itu yang mesti nggak boleh ya. Dan dilatih, ya dilatih lagi ya. Gimana caranya dilatih? Adalah kondusif untuk mencapai neraka alam binatang atau hantu menderita. Nah, kalau lahir sebagai manusia lagi, paling sedikit adalah untuk mendapatkan permusuhan dan persaingan. Jadi banyak musuhnya, ya banyak persaingan gitu ya. Nah, ada lagi satu referensi itu menjadi waria. Nah, itu karena suka melanggar seksual, suka melakukan seksual yang salah ini. Melakukan hubungan yang salah ini. Ya, ada satu referensi itu menjadi orang waria atau pandaka ya, bahasa Pali. Berbohong yang berulang-ulang dilakukan, dikembangkan dan dilatih ada kondisi untuk mencapai alam neraka, alam binatang, hantu menderita, dan kalau lahir sebagai manusia lagi paling sedikit adalah untuk mendapatkan tuduhan palsu ya, jadi kondusif mendapatkan tuduhan palsu. Jadi kenapa ya saya sering dituduh gitu ya? Misalnya itu contoh, berarti bisa aja kita pengampun kok berbohong begitu ya. Nah, suka berbohong, suka mendapat tuduhan palsu gitu. Nah maka mesti merenungkan apa yang terjadi pada kita itu ada hubungan sebab akibatnya dengan kehidupan lampau kita atau karma lampau kita. Bisa jadi karma buruk kita yang berbuah gitu. Maka perlu direnungkan karma kita masing-masing. Kemudian ada referensi lain lagi juga mengatakan suka berbohong, sering berbohong itu ya katanya wajahnya kurang bagus gitulah ya. Nah gitu. Kalau ucapan memecah belah yang berulang dilakukan ini sama ya, mencapai alam neraka, alam binatang, alam hantu menderita. Dan kalau lahir sebagai manusia lagi, paling kondisi itu mengalami perpecahan dengan teman ya, sering punya teman ya sering tidak akur gitu ya. Nah karena tuh ya suka memecah belah orang gitu. Jadi ada kesamaan karma itu yang berbuat itu apa yang dilakukannya. Ya sering enggak akur, sering berpisah gitu. Nah, ucapan kasar ya sama ya tadi ini mencapai alam neraka, alam binatang, alam hantu menderita, dan kalau lahir sebagai manusia lagi paling sedikit. Nah, kondusif untuk mendengar suara-suara yang tidak menyenangkan. Ya, suara-suara yang tidak menyenangkan ya bisa cacian makian, bisa juga ucapan kasar, nah juga
ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan lainnya. Karena sering berucap kasar gitu. Jadi maka apa yang dia tanam ya dia petik sendiri gitu ya. Melalui orang-orang yang boleh dibilang orang itu juga karena kurang pengetahuan ya melakukan karma buruk dengan ucapan kasar. Nah dia terima karma buahnya, berbuah karmanya dari orang yang demikian. Kalau bergosip ya berulang-ulang dilakukan, dikembangkan, dilatih, ada kondusif untuk mencapai alam neraka, alam binatang, hantu menderita. Dan kalau lahir sebagai manusia lagi, paling sedikit ya adalah kondusif mengalami ketidakpercayaan orang lain atas kata-katanya. Jadi sering tidak dipercayai kata-katanya. Ya, walaupun benar belum tentu, kadang nggak percaya gitu. Nah, karena sering bergosip, gosipin orang ya, tetangganya beli baju baru, digosipin apa-apa gitu. Atau siapa dekat dengan orang siapa, digosipin yang enggak. Nah itu karena karma itulah berbuah sehingga ini tidak dipercaya orang gitu kalau lahir sebagai manusia kembali gitu ya. Nah kalau yang minum minuman memabukkan ya, minuman anggur ya, yang berulang-ulang dilakukan, dikembangkan dan dilatih, ada kondusif untuk mencapai alam neraka, alam binatang, alam hantu menderita. Nah, bagi seorang yang terakhir kembali sebagai manusia meminum minuman keras dan anggur, paling sedikit ada kondusif untuk mengalami kegilaan di sini ya. Ya, bisa jadi begitu ya karena pikirannya sudah dipengaruhi oleh zat-zat dari minuman atau obat-obatan terlarang itu ya bisa mengalami kegilaan juga kaum lain sebagai manusia lagi. Ataupun idiot itu ya, maksudnya tuh ya seperti gimana ya, ya nggak bisa berkembang lah begitu. Nah bisa aja begitu ya. Kendor ke apa nih ya? Ya seperti itu. Ini kayaknya di sini, tunggu saya duplikat dulu. Nah, itu. Nah. Sudah ya, bergosip yang berulang-ulang ya, sampai minuman keras. Makanya kalau tidak mau kehidupan mendatangnya menderita seperti itu ya jangan melakukan hal yang buruk seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang ini harus jasa. Abisanda Sutta ya harus jasa. Tadi yang 8 itu kondusif dari pelanggaran sila. Nah maka Bapak Ibu mesti menghindari itu ya, jangan suka melanggar sila itu ya. Nah menghindari 8 hal yang tadi baik ya, maka kehidupan mendatang bisa lebih bagus ya. Di sini ada disebut 5 pemberian besar yang utama yang telah berlangsung sejak lama, tradisional, primitif, yang tidak dapat dipalsukan dan belum pernah dipalsukan, yang tidak dipalsukan dan tidak akan dipalsukan, yang tidak akan dibantah oleh para petapa dan brahmana bijaksana. Apa kalimat itu? Di sini ya, ini ada 8 sebetulnya. Jadi yang 3 pertama itu seseorang berlindung pada Buddha, kedua pada Dhamma, ketiga pada Sangha. Itu. Nah ini yang ke-5 selanjutnya adalah tentang sila. Nah itu ya. Nah di sini
Seorang siswa mulia, ya siswanya orang mulia, misalnya siswa Sang Buddha, atau memang orang tersebut sudah mulia gitu ya, disebut siswa mulia. Jadi siswa mulia adalah siswa, bisa siswa dari Sang Buddha, siswa dari orang mulia, begitu ya. Nah, setelah meninggalkan pembunuhan, menghindari pembunuhan. Dengan menghindari pembunuhan, siswa mulia itu memberikan kebebasan tidak terbatas dari ketakutan, dari permusuhan, dan kesengsaraan kepada tidak terhitung banyaknya makhluk. Ia sendiri pada gilirannya juga menikmati kebebasan tidak terbatas dari ketakutan, dari permusuhan, dan kesengsaraan. Ini adalah pemberian pertama, pemberian besar yang utama yang telah berlangsung sejak lama. Tradisional primitif yang tidak dapat dipalsukan dan belum pernah dipalsukan, yang tidak dipalsukan dan tidak akan dipalsukan. Jadi ini ajaran yang sudah berlangsung sejak lama. Ya, jadi orang dulu entah sampai kapan juga berbuat baik seperti ini. Ya, menghindari membunuh makhluk hidup. Dan dengan menghindari membunuh makhluk hidup, maka jasa yang besar diperoleh. Ya, seperti Bapak Ibu, saudara semuanya, menghindari membunuh makhluk hidup, maka secara tidak langsung ya, banyak makhluk yang tak terhitung jumlahnya itu terbebas dari ketakutan ya, ancaman seperti itu. Nah, maka pada gilirannya karma baiknya berbuah ya Bapak Ibu, mesti sesuai dong mendapatkannya kan? Ya, sesuai pastinya ya. Terbebas dari ketakutan, bahaya. Kemudian juga terbebas dari permusuhan, kesengsaraan. Jadi apa di sini? Ya bisalah di alam bahagia, alam surga, di sana enggak ada yang musuhin Bapak Ibu. Di alam surga ya bahagia gitu ya. Atau kembali di alam manusia. Walaupun ada ya misalnya mendapat perlakuan tidak baik, nah itu memang karma buruk sedang berbuah gitu loh. Bukan karena kita melatih sila gitu ya. Nah, mesti benar pikirannya itu. Kalau kita melatih sila itu hasilnya baik. Ya, kalau kita mendapat yang buruk ya itu memang karma buruk kita ada yang berbuah gitu. Nah, bukan karena saya melatih sila kok saya hidupnya begini mendapatkan hal buruk, ya itu jangan dijadiin maksudnya karena melatih sila itu enggak benar ya. Melatih sila itu hasilnya baik. Ya. Nah, ini adalah arus jasa keempat. Jadi dari tadi kan ada 3. Yang pertama itu tentang tiksarana. Nah, ini disebut yang keempat. Yang bermanfaat makanan kebahagiaan ya. Surgawi. Matang dalam kebahagiaan yang mengarah pada apa yang diinginkan, disukai dan menyenangkan, pada kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang. Nah, itu Bapak Ibu jadi dari melatih sila ini mendapatkan jasa yang sangat banyak gitu loh. Nah, itu berlaku untuk sila kedua juga ya. Ini sama ya. Seorang yang meninggalkan perbuatan mengambil apa yang tidak berikan, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Nah, siswa mulia itu memberikan kebebasan tidak terbatas dari ketakutan. Ya, kalau Bapak Ibu kita renungkanlah sila yang dilatih itu. Ya, menghindari membunuh, menghindari mencuri, ya maka banyak orang yang mendapatkan manfaatnya walaupun secara tidak langsung. Yang paling sedikit lingkupnya ya dalam lingkup keluarga, lingkungan kita. Nah, maka di lingkungan kita itu makhluk-makhluk atau orang-orang yang ada di sekitar itu ya di sekitar lingkungan kita itu, lingkungan kita mungkin tempat tinggal atau desa ya terbebas dari ancaman, terbebas dari bahaya, karena kita tidak menyebabkan bahaya bagi mereka. Seperti itu, kita tidak menyebabkan ancaman bagi mereka, makhluk-makhluk. Khususnya kalau manusia, orang ya mereka nggak akan ketakutan barangnya hilang karena kita gitu. Karena kita tidak mencuri, karena kita menghindari mengambil apa yang tidak berikan. Nah, maka cara positifnya yang secara tidak langsung kan memberi dampak baik pada orang lain, dampak positifnya gitu. Nah, itu
Maka karma baik itu hasilnya dari situ, mendapatkan karma baik. Nah, kalau orang investasinya gede misalnya ya dalam dunia bisnis atau dunia investasi kan, ekonomi gitu ya, dia investasinya udah banyak, nah, dia tidur di rumah aja dapat penghasilan begitu loh istilahnya. Jadi Bapak Ibu kalau melatih sila itu ya sebetulnya dengan sungguh-sungguh hati, dengan pengertian benar ya, jasa kebajikan itu ya bertambah gitu, bertambah. Nah maka silena sugating yanti itu enggak salah. Dengan melatih sila, merawat sila, mengkondisikan telah di alam bahagia, alam surga. Karena dari jasa kebajikan itu yang menjadi landasannya, ya jalannya tadi ya. Nah yang sama ya, kalau menghindari hubungan seksual juga sama ya. Meninggalkan hubungan seksual yang salah, menghindari hubungan seksual yang salah. Nah coba bayangkan kalau orang semua punya perilaku baik seperti ini, maka anak-anak yang tidak akan mengalami ketakutan, akan diperlakukan buruk, istri orang juga enggak takut akan diselingkuhi, atau suami orang juga enggak akan takut kan, karena orang-orang punya perilaku yang baik ya. Dari kekerasan seksual maka enggak akan ada itu ya, pelecehan seksual maka enggak akan ada. Karena apa? Masing-masing menjaga perilakunya baik ya, tidak melanggar sila ketiga ya dalam Pancasila Buddhis. Masing-masing bertekad meninggalkan hubungan seksual yang salah. Nah, ia menghindari hubungan seksual yang salah. Nah, maka memberikan banyak kebebasan ya, tak terbatas di sini. Dari ketakutan, dari permusuhan, kesengsaraan, kepada tidak terhitung banyaknya makhluk. Ya, bayangkan makhluk di dunia ini berapa banyak. Nah, maka tiap-tiap makhluk itu mendapat manfaat dari praktik sila yang dijalankan. Nah, pada gilirannya ya juga menikmati kebebasan tidak terbatas dari ketakutan, permusuhan dan kesengsaraan. Ya. Sebab akibat. Ibu bapak memberikan sebab yang baik, ya akibatnya baik, menerima akibat yang baik. Ketujuh ya sama di sini juga. Karena ini menghindari berbohong, ya ucapan salah. Nah, termasuk 4 ucapan tadi ya, yang salah itu yang mesti dihindari juga. Menghindari 4 ucapan salah itu ya. Nah, di sini yang ditampilkan adalah ucapan berbohong. Meninggalkan berbohong, nah siswa mulia itu memberikan kebebasan tidak terbatas ya, sama tadi. Dari ketakutan, permusuhan, kesengsaraan, kemudian apa lagi? Nah, ia sendiri pada gilirannya juga menikmati kebebasan tidak terbatas dari ketakutan, dari permusuhan dan kesengsaraan. Jadi banyak makhluk mendapat manfaatnya. Ya. Kalau berbohong itu seperti apa? Misalnya seseorang dipanggil jadi saksi. Nah, kalau benar Anda mengetahui, melihat, ucapkan atau ungkapkan sesuai fakta yang benar gitu. Nah, kalau dia berbohong, dia bilang saya melihat padahal tidak melihat, itu kan. Berbicara palsu namanya, jadi saksi palsu. Oh, dia tidak melihat, dia bilang melihat di karang-karang sendiri. Saya melihat dia begini-begini gitu. Ah, itu saksi palsu. Nah, itu berbohong dengan sengaja, dengan penuh kesadaran. Nah, itu karma buruk. Nah, walaupun demi keuntungan ya yang tidak seberapa gitu. Nah, orang bisa berbohong. Nah, maka mesti ingat ya, menghindari berbohong. Berbicara yang memang apa adanya lah gitu. Yang benar, yang tepat, yang mesti tepat waktu, bermanfaat, kondisinya sesuai ya. Nah, tidak juga semua harus kita omongin gitu loh. Mesti lihat kondisi situasinya. Apakah ditanya? Kalau ditanya, ya mestinya menjawab dengan jujur, ya dengan tepat, dengan baik. Kalaupun tidak yakin gitu kan, ya mesti
harus ngomong saya juga kurang begitu yakin gitu ya. Nah, tidak begitu pasti, nah begitu. Tapi kalau tidak yakin, tidak pasti ngomongnya oh begini pasti begini, nah itu nanti bisa nyasarnya berbohong, nanti bisa tersasarnya. Nah kalau sudah terucap, aduh menyesal, nanti menyesal, takut, nah itu kan karena perbuatan kita sendiri. Apalagi sampai orang itu mengalami kerugian, nah itu kan jadi bisa berdampak pada diri kita sendiri, menyesal, kecewa dan sebagainya. Ataupun tidak berbicara yang sebenarnya gitu. Dikasih kesempatan berbicara tapi tidak mau. Nah akhirnya sudah lewat, nah menyesal. Kenapa tadi saya tak ngomong gitu. Nah itu juga bisa terjadi. Nah maka perlu pengertian maupun kebijaksanaan dalam hal berbicara ya. Nah setidaknya itu berusaha berbicara jujur, nah meninggalkan ucapan bohong ya, atau meninggalkan berbohong ini. Yang kedelapan. Nah, di sini menghindari minuman keras, anggur dan minuman memabukkan ya, termasuk juga obat-obat terlarang ya. Ya bisa jadi zaman dulu orang belum begitu pandai meracik obat-obat terlarang ya. Nah, jadi yang dibahas juga minuman-minuman karena itu populer ya, minuman-minuman itu. Yang menjadi landasan bagi kelengahan. Jadi minuman-minuman itu menjadi sebab bagi kelengahan. Orang lengah nggak bisa waspada gitu kan. Kalau orang minum-minum itu kan kalau sudah mabuk teler, orang mau gebukin juga dia nggak bisa melawan karena sudah lemes gitu. Ya. Yang belum mabuk beneran ya masih bisa teriak-teriak, masih bisa apa? Mau cari musuh, nah itu katanya belum benar mabuk kata orang. Yang minum ya, yang sering minum katanya gitu. Atau yang mungkin pernah minum lah. Nah dengan menghindari minuman keras, anggur dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan, siswa mulia itu memberikan kebebasan tidak terbatas dari ketakutan, dari permusuhan, dan dari kesengsaraan kepada tidak terhitung banyaknya makhluk ya. Ia sendiri pada gilirannya juga menikmati kebebasan tidak terbatas dari ketakutan, dari permusuhan dan kesengsaraan. Nah ini bisa kita ambil renungkan, usaha menjalankan ini manfaatnya besar sekali kan. Nah seseorang tidak mabuk, dia tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain, makhluk lain ya. Coba bayangkanlah kalau misalnya orang dipengaruhi minuman keras itu, ya, dia bisa walaupun dia tidak teler begitu ya, tidak sampai lemes gitu ya, dia minum-minum tapi masih setengah-setengah sadar gitu. Nah, bisa dia memukul orang ya, atau bahkan bisa membunuh orang. Nah, atau bahkan bisa melakukan pelecehan ya pada orang lain. Ya, melakukan hubungan seksual begitu. Nah, itu karena konsumsi minuman keras tadi. Ya, berbohong apalagi bisa ngawur banget ya. Bohong bisa ngomongnya bikin omong besar gitu, bisa jadi. Nah, kemudian dia juga mengalami banyak permusuhan ya, karena ingin ngajak orang kelahi, mungkin bertengkar. Ya, jadi banyak permusuhan. Nah itu bahaya dari minuman keras tadi. Tapi kalau dia tidak, kan terbebas dari hal tadi. Dia tidak melanggar sila, dia tidak merugikan orang lain, ataupun tidak banyak dimusuhi. Nah itu manfaat dari menghindari minuman keras. Ini minuman keras ini tidak hanya laki-laki yang minum, perempuan juga. Ya, perempuan, ibu-ibu juga bisa minum-minum. Nah, mungkin kalau di luar negeri banyak yang begitu ya. Nah, jadi mesti dihindari. Ya lah, disilalah dengan baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah pemberian kelima, maksudnya tadi ya 1, 2, 3, 4, 5 itu. Pemberian besar jadi mahadana. Jadi sangat besar sekali, besar ya. Yang utama yang telah berlangsung sejak lama itu
Zaman dulu pun sudah orang melatih sila. Tradisional ya, tidak primitif, maksudnya tuh kalau orang bilang tuh sudah kuno gitu loh, ajaran kuno. Nah tapi ajaran kuno itu masih berlangsung sampai sekarang dan masih bermanfaat, masih relevan. Jadi kuno dalam artian itu ya antik ya, sangat antik dan bernilai tinggi. Nah, yang tidak dapat dipalsukan ya nggak bisa dipalsukan itu ya kebenaran. Dan belum pernah dipalsukan. Yang tidak dipalsukan dan tidak akan dipalsukan. Jadi benar adanya ya. Yang tidak akan dibantah oleh para petapa dan brahmana bijaksana. Jadi orang bijaksana itu nggak bisa bilang 5 sila ini enggak memberi dampak baik gitu, enggak bisa dibantah. Orang bijaksana pasti akan setuju dengan kualitas sila tadi, manfaat sila. Nah kalau orang yang tidak bijaksana ya bisa aja dia ngomong ngapain melatih sila, ngapain ya begitu itu, minum aja enak minum gitu kan misalnya itu. Orang yang nggak bijaksana ya bisa ngomong begitu gitu ya. Nah ini boleh kok dalam ajaran saya boleh minum. Nah itu ada yang begitu ya, kita nggak usah berdebat lah, tapi ya mengerti aja gitu. Nah kalau orang bijaksana yang nggak bisa membantah tentang kualitas sila itu. Ya kemudian arus yang bermanfaat, makanan kebahagiaan surgawi, matang dalam kebahagiaan mengarah menuju surga yang mengarah pada apa yang diinginkan, disukai dan menyenangkan pada kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang. Nah, itu manfaat dari melatih sila. Ya, jadi melalui pintu ucapan, perbuatan tubuh, ucapan dan pikiran seseorang berbuat baik, nah maka kebahagiaanlah akan didapatkan. Seseorang bisa terhindar dari alam derita dan dia bisa lahir kembali di alam bahagia atau muncul kembali di alam bahagia atau di alam manusia sesuai karma yang dia lakukan ya, yaitu perbuatan baik. Ini dalam Pak Bato Pamagata ya, kalau di sutta. Barang siapa yang melaksanakan dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan, ucapan ataupun pikiran saat hidup di dunia, jadi puji para bijaksanawan, bila kematian tiba akan berbahagia di alam surga. Jadi siapapun di sini, mau laki-laki, mau perempuan, mungkin yang tadi disebut waria atau setengah laki setengah apa gitu kan, kalau berbuat baik sesuai dhamma ya akan mendapatkan kebaikan gitu loh. Jadi mesti kita latih ya. Nah, jangan menyerah dalam hal berbuat baik. Lakukanlah kebaikan dimanapun ada kesempatan kita bisa berbuat baik. Kalaupun tidak ada ya dalam pikiran tadi ya, kembangkan cinta kasih, bebaskan diri dari permusuhan, dari kekejaman, dari kebencian, dari sifat yang egois atau ketamakan ya, atau tadi sebut kerinduan, pikiran yang menambahkan milik orang lain, nah itu tinggalkan. Nah kemudian mengembangkan pandangan benar ya, pikiran benar, nah itu maka dapat kita lakukan kebaikan walaupun dalam pikiran ya. Jangan takut karena kemanapun kita pergi dapat mengembangkan pikiran yang baik. Ya ini sekian dulu sampai di sini ya. Masih ada setengah jam ya, bisa untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya. Ya seperti itu. Terima kasih Bante atas uraian damanya. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Dibuka 3 penanya. Silakan. Ya, dari audiens siapa yang mau bertanya dulu tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bante? Saya mau bertanya Bante.
Di musim-musim pemilu kan mesti kan ada pembagian-pembagian ya, kayak bakso atau serangan-serangan fajar gitu ya. Nah, serangan duit, nah, halnya gitu. Bolehkah kita kan umat Buddha nerima seperti itu nggak Bante? Tapi kita nggak noblos orangnya gitu loh. Apa melanggar dhamma? Tapi dia kan kasih secara niatan baik gitu loh, Bante. Terima kasih Bante. Itu kan kalau orang memberi uang seperti itu kan sudah ada motifnya. Modusnya apa? Ya kalau dia ngomong tolong coblos saya misalnya atau coblos ini, berarti kan dia sudah mau membeli kan, beli suara kita itu. Nah kalau kita jujur ya nggak usah terima udah gitu. Kalau kita menerima nanti nggak mencoblos kan jadi tanggungan apa terpikir-pikir gitu kan. Nah mendingan tak usah terima aja. Saya nggak punya pikiran, saya nggak terpikir gitu. Sesuai saya keinginan mau pilih siapa gitu. Nah, tapi kalau kita ambil, ya kita turut menyuburkan praktik seperti itu. Ya mestinya ya dihindari lah. Ya itu kan sifat orang yang berbuat curang, tapi kita dukung. Nah itu sama aja kita mendukung orang yang sedang punya modus untuk curang. Nah kalau dia terpilih, belum tentu dia jujur dalam memimpin. Nah betul gak? Belum tentu dia jujur dalam memimpin. Justru uang yang dipakai itu misalnya 500.000 atau 100.000, nanti dia dapat lagi dengan hasil dia. Mungkin dengan cara korupsi atau membuat anggaran gede-gede. Artinya ya, masyarakat juga mendukung praktek korupsi itu gitu loh. Nah mestinya dihindari aja lah, kita jujur aja lah ya. Nah kalau terima mau nggak mau kan jadi terbawa, saya mesti memilih dia gitu kan. Kalau nggak milih kan pasti kepikir sudah ambil uangnya, udah ambil ininya gitu. Nah gitu. Kecuali memang dia kasih, nggak ada ngomong mau pilih ya, saya kasih aja untuk bantuan aja udah. Nggak ada ngomong pilih-pilih maupun nggak ngomong terserah mau pilih siapa juga nggak apa-apa, itu masih boleh lah kan terima. Tapi kalau sudah ada modus mestinya dihindari gitu. Ya begitulah kalau nama politik kan selalu saja untuk menang kan, menggunakan cara-cara seperti itu. Ya seperti itu sih jawaban dari saya, pandangan dari saya juga ya. Tapi saya mau sesuai dengan arahan. Ikuti juga. Ya jadi kalau itu ya namanya juga kita mesti ya pandai-pandai lah ya. Nah gitu. Ya mungkin ada yang lain mau tanya. Ada yang lain dari ibu-ibunya kayaknya belum ada suaranya. Dari ibu-ibu kemarin bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Ya ibunya udah ngerti. Ya. Ada yang belum paham. Mau nanya yang lain juga. Bante kalau budidaya ternak ikan hias termasuk pelanggar silang nggak Bante? Ikan hias apa? Ikan hias itu. Ikan hias itu dijual-jualin itu. Ya kalau ikan hias biasanya kan untuk dipelihara ya. Iya, pelihara itu. Ini kalau saya pribadi berpandangan kalau itu selama tidak menyebabkan kerugian makhluk itu ya masih bisa ditoleransi. Ya kalau sudah tidak ada pekerjaan lain gitu loh. Nah, kalau masih ada pekerjaan lain yang bisa lebih baik ya. Nah, itu mestinya ya cari yang lebih tadi. Yang lebih baik tadi ya. Nah, kalau sudah nggak ada pekerjaan lain mau gimana ya? Profesinya itu ya selama dia tidak merugikan makhluk itu ya masih bisa toleransi lah itu kan. Nah, kalau misalnya dia dengan penuh
kasih sayang itulah, dia merawat ya. Kemudian dia mungkin karena dia rawat sekian lama kan biaya. Nah, sebagai untuk mengurangi kerugiannya ya mungkin dia jual dengan harga sekian, yaitu untuk mendapatkan biaya yang selama dia pelihara itu. Nah, selama keuntungannya masih wajar. Kemudian ya yang membeli gitu kan, yang memelihara ya mestinya juga merawat dengan baik begitu. Nah, kalau sudah itu ya masih bisa toleransi begitu ya. Nah. Ya kalaupun punya keinginan untuk mengganti profesi ya pelan-pelan cari. Ya kalau belum bisa langsung ditinggalkan ya cari ya yang lain yang sesuai gitu. Ya seperti itulah jawaban dari saya. Ya semuanya mulai dari niat kita juga. Ya, niat kita sendiri ya, mau berubah atau tidak, mau berusaha baik atau tidak itu juga dari diri kita sendiri. Nah begitu. Ya itu jawaban dari saya ya. Terima kasih Bante. Ya, waktunya masih panjang. Nah, ya, selamat malam. Silakan. Nah. Saya kalau tiap malam saya mau tidur itu selalu membakar obat nyamuk bakar. Bagaimana itu? Itu membunuh atau tidak? Sebab di kamar saya kan tidak ada kelambu. Itu melanggar silang tidak? Ya ini ya. Jadi kalau membakar obat nyamuk adalah satu usaha untuk mengusir nyamuk kan. Yang penting niat Bapak tuh tidak diarahkan supaya nyamuknya mati gitu loh. Ya saya usaha bakar obat nyamuk supaya nyamuknya enggak datang, supaya nyamuknya pergi begitu kan. Nah jadi apakah nyamuk itu akan mati kena asapnya gitu loh. Nah tidak ya, mungkin mabuk ya. Ya sepertinya sih kalau obat nyamuk itu masih enggak lah, nyamuknya enggak sampai mati lah ya. Nah itu usaha untuk menghindari gigitan nyamuk. Ya niatnya tadi kan tidak membunuh. Nah kalau selama niatnya tidak membunuh nyamuk ya tidak menjadi pelanggaran membunuh. Nah kalau satu pelanggaran sila pembunuhan itu terjadi itu ada faktornya. Misalnya ada makhluk hidup. Tahu itu makhluk hidup, kemudian usaha niat niat untuk membunuh, usaha membunuh makhluk itu dan makhluk itu mati. Kalau lima faktor ini terpenuhi ya pembunuhan terjadi ya. Saya pikir sih nyamuk itu kalau nyamuk itu ya seperti dalam ruangan gitu kan. Nah dia nggak bisa keluar gitu ya. Sepertinya bisa keluar lah, ada jendela toh. Nah bisa masuk, pasti bisa keluar gitu. Nah kalau mau lebih bagus ya. Kasih kelambu juga nggak apa-apa ya, pakai kelambu. Mungkin ada yang mau mencarikan kelambu atau pakai itu shovel ya nggak apa-apa. Ya artinya niatnya itu mesti dipikirkan ya, jangan sampai muncul niat ingin membunuh nyamuk. Dalam pikiran semoga nyamuk ini musnah, itu udah niat jahat. Nah ada pikiran buruk muncul tuh, karma buruk sudah dilakukan dengan pikiran. Nah baiknya itu kita kompromi dengan nyamuk, maksudnya ngomong ya, saya tidak berniat membunuh tapi saya berusaha lah supaya
nyamuknya juga tidak mengganggu saya. Nah, saya kasih obat nyamuk. Ya, tapi kalau sudah ketidur ya enggak mengganggu. Ya, selama ini ya usaha namanya ya. Nah, sama kita tidak ada niat membunuh maupun usaha untuk membunuh itu ya masih boleh toleransi lah. Itu. Tidak sampai melanggar sila karena niatnya enggak sampai di situ. Usahanya enggak sampai kan. Nah, misalnya niat membunuh nyamuk, usahanya pakai baygon nyemprot. Nah, itu kalau nyamuknya mati ya terjadi pembunuhan itu. Nah, usaha ini bisa dengan diri sendiri atau orang lain ya. Suruh orang lain juga bisa, itu masuk usaha. Atau melempar dengan senjata, pakai raket apa itu kan. Nah. Ya begitu. Ya masih selama nyamuknya enggak mati ya enggak sampailah. Ya itu masih dalam wajarnya mengusir lah. Ya supaya nyamuknya lari gitu. Ya seperti itulah jawaban dari saya. Ya. Nah. Waktu masih panjang, masih ada lagi pertanyaannya? Ini ada pertanyaan dari umat, cuman dia mau mengucapkan ke Bante. Apakah kita di dalam kepercayaan agama lain itu kan kalau mengorbankan makhluk itu untuk berbagi itu baik. Apakah kita boleh menerima hal itu? Menerima hasil korban itunya. Iya. Dagingnya. Iya, dagingnya. Seperti itu. Kan anggap saja, wah saya nggak tahu kan, saya kan nggak tahu menyembelihnya di mana gitu, nggak tahu binatangnya mati, tahu-tahunya udah ada dagingnya aja. Bagaimana Bante pendapatnya? Ya kalau ini kan keyakinan lain kan memang kita nggak bahas ya. Nah bahasnya ini kalau orang punya niat mau kasih kita daging dan kita tahu juga itu karena memang hasil kurban kan, kita nggak tahu sapi yang mana, kambing yang mana itu kan. Nah, apakah melihat? Kalau melihat langsung ya nggak usah gitu. Melihat langsung ya sapinya dipotong gitu ya, itu namanya sudah mengetahui secara langsung. Tapi kalau kita di rumah tahu-tahu diketuk pintu, Bu kasih daging ya, udah kalau mau terima terima aja gitu kan. Kalau enggak mau makan dagingnya kasih ke orang ya nggak apa-apa juga itu. Ya, saya nggak makan sapi ya, kasih ke orang aja nggak masalah. Terima ya, terima boleh itu. Nah artinya kan kita memang nggak mendukung cara pikiran kita juga nggak menyetujui gitu kan. Nah kita cuman dikasih itu. Nah seperti itu. Ya seperti itulah. Mana yang tanya? Kira-kira. Ya itu memang kadang ya kehidupan masyarakat memang banyak masalah lah ya. Entah kita harus bersikap yang baik lah supaya orang juga tidak tersinggung, supaya orang juga tidak merasa oh ini umat Buddha kok begini-begini gitu loh. Ya kita mesti ya dikondisikan lah yang baik gitulah ya, yang baik, yang berbicara yang bagus. Nah, kalau alasan yang bagus ya apa? Oh maaf saya vegetarian. Nah itu alasan yang bagus karena kita nggak makan daging misalnya itu ya. Nah tapi masih dikasih kan? Ya udah kasih ke orang. Misalnya ada yang begitu gitu. Tapi tempat saya nggak ada yang kasih ke rumah. Nggak ada. Karena di sini kelompok biasanya mayoritas kan satu gang itu Chinese itu, sana sebelahnya orang Melayu gitu. Nah kalau mereka kadang kurban-kurban ya enggak bagi-bagi juga ke kita, enggak. Mungkin kalau ada lebihnya ya mungkin ada gitu. Ya, ada yang agamanya yang sama mungkin ada gitu. Ya seperti itulah. Ya. Lagi pertanyaannya untuk ibu-ibu. Masih lama waktu. Oh ya,
kepada Ibu Tan Kyok An. Selamat malam Bante. Ini saya mau tanya, kalau di Buddha kan membunuh itu salah ya. Tapi kalau di agama lain itu yang dikorbankan kan ada sapi, ada apa. Itu gimana menurut Bante? Apakah dia salah juga? Karena keyakinan dia kan lain. Iya. Ini kalau soal kurban itu zaman Sang Buddha juga sudah ada namanya kaum Brahmana. Nah, kurbannya bisa 500 sapi, 500 kambing, domba. Nah, itu apa katanya berbuat baik katanya gitu. Tapi dalam hal ini ya Sang Buddha menegaskan itu tidak membawakan kebajikan karena hasil dari menyiksa membunuh makhluk lain gitu. Nah, maka dianjurkan berbuat baik itu yang memang bebas dari menyiksa makhluk lain, merugikan makhluk lain atau sampai membunuh makhluk lain itu. Jadi misalnya itu seseorang, oh saya mau buat baik misalnya ya, dia berpikir saya mau motong ayam 200 ekor gitu misalnya. Ya, dagingnya yang dia dapatkan kan dari cara yang salah, cara melanggar sila gitu, ya. Walaupun memang ya ada sih kalau dagingnya dia kasih ke orang yang makan itu ya, dia kasih ke orang supaya orang makan dagingnya itu. Nah, ada kebajikan tapi enggak maksimal gitu, sedikit. Nah, dibanding dia yang memang mendapatkan daging itu mungkin dari cari yang sudah ada gitu ya, yang memang dari proses dia ikut terlibat dari membunuh itu, yaitu lebih tinggi gitu. Nah, karena dia tidak terlibat langsung. Nah, itu pandangan ya. Nah, karena kalau kita berpegang pada keyakinan pada hukum karma ya begitu kerjanya. Mau dia punya keyakinan apa, kalau sudah hukum karma yang mengatur demikian ya tetap terpengaruh, maksudnya tetap bekerja hukum karma itu ya. Membunuh ya tetap membunuh. Kalau dia memberikan dagingnya ke orang lain ya itu hasil dari dia berbuat baik karena memberi daging ke orang lain, ya itu tetap ada karma, sisi karma baiknya itu dari situ. Tapi kalau apa yang dia berikan, objek yang dia berikan itu juga dari hasil sumber yang tidak bersih istilahnya ya, atau yang melanggar sila. Nah, hasilnya juga enggak maksimal gitu, hasilnya enggak besar gitu. Nah, itu bedanya ya. Nah, dengan orang yang dari cara mendapatkan objeknya dengan baik, dengan benar, tidak merugikan makhluk lain dan dia berdana, itu lebih kualitasnya lebih besar, manfaatnya lebih besar begitu ya. Cuman beda di situ aja. Nah, itu kalau hukum karma ya orang membunuh tetap membunuh, karma buruk tetap karma buruk. Nah, bisa jadi begitu Bu ya. Misalnya ya contoh saja ini ya, tadi kan yang kalau sering membunuh itu kan umur pendek gitu kan. Nah, bisa jadi itu sering berdana daging itu ya, daging hasil buruan atau hasil membunuh binatang, bisa dia berdana ke orang lain kasih makan. Bisa jadi dia lahir kaya raya, punya rumah bagus tapi umur pendek gitu, atau penyakitan gitu bisa jadi. Kalau yang mencuri kan, bisa kan orang mencuri barang, dia jual dapat uangnya dikasih sumbangan untuk bangun ini, bangun tempat ibadah, nanti dosa saya dihapus. Kan punya pandangan seperti itu, ada juga orang demikian toh. Nah, kan hasil itu dari objeknya diberikan itu dari sumber yang istilahnya kotor ya, atau ternoda, atau tidak bersih, tidak murni. Yang bisa jadi ya karma baiknya berbuat, lahir di keluarga kaya atau punya kekayaan tapi umur pendek atau sakit-sakitan, penyakitan gitu.
ya, atau dia tampan, ganteng, cantik, umur pendek, kena penyakit juga, sakit-sakitan, ya itu karena hukum karma. Nah, apapun keyakinannya, mau beragama atau tidak, ya hukum karma itu yang mengatur. Begitu ya Bu ya. Nah, kita prinsipnya pada hukum karma, hukum alam, hukum dhamma lah, hukum kebenaran, ya begitu. Ya, ada lagi mau tanya? Kalau tadi sudah sisa 9 menit. Ya. Bante, saya mau tanya ahosikama itu apa beserta contohnya. Terus saya juga mau bertanya, saya waktu sakit tumor payudara mendapat resep morfin dari dokter. Apakah itu termasuk melanggar sila kelima? Terima kasih Bante. Kalau ahosikama itu artinya karma yang tidak efektif ya, atau ibarat biji-biji ya, biji itu yang sudah kadaluarsa lah, atau sudah nggak bisa tumbuh lagi, itu sudah kalau kena angin gitu kan, biji itu kalau kena angin atau kena panas kan nggak bisa tumbuh lagi gitu, nggak bisa berbuah, nggak bisa tumbuh lah. Jadi ahosikama itu seperti itu. Jadi kamanya sudah nggak lagi berbuah. Contohnya para suciwan, ya misalnya seorang sotapanna, nah maka semua kama buruknya itu yang dapat mengakibatkan lahir di alam derita itu sudah hancur, sudah tidak berbuah lagi. Nah, kemudian arahat, nah kama-kama yang masih tersisa ketika seorang arahat meninggal parinibbana, nah semua kamanya sudah hancur, nggak berfungsi lagi, ahosikama. Bahkan masih ya setelah mencapai arahat pun semua kama-kamanya yang berpotensi lahir kembali menjadi makhluk apa itu sudah enggak lagi ya, enggak lagi berakibat itu. Artinya kamanya sudah hancur gitulah. Ahosikama atau sudah tidak berbuah lagi. Ataupun dalam kasus tertentu, nah suatu kama itu karena saking saking lamanya atau ya yang kecil-kecil ya, yang misalnya yang kecil-kecil, nah bisa enggak berbuah karena waktunya enggak ada itu, atau kondisi kesempatannya enggak ada. Jadi bisa juga ahosi itu. Kemudian yang kedua morfin. Nah itu kan apa maksudnya itu? Obat apa? Resep itu. Minum. Iya, diminum. Ya selama itu tidak menyebabkan teler, ya mabuk-mabukkan. Nah dan juga niatnya bukan untuk ke sana kan? Nah ya tidak termasuk. Nah minuman keras kan tidak termasuk itu. Ya untuk untuk menyembuhkan penyakit kan tuh. Dan bahkan ada resep itu juga menggunakan arak ya, kalau yang Tionghoa Chinese itu. Nah selama arak itu dimasak dengan ramuan menjadi obat, ya itu tidak masuk dalam ini minuman keras, karena itu sudah menjadi obat ya dalam kadar yang tertentu ya. Nah beda kalau sengaja buat sendiri, minuman sendiri itu beda. Nah itu alasan lain. Nah kalau dalam ramuan tertentu ya biasa ada pakai arak itu. Nah selama itu memang untuk kesehatan. Nah begitu ya. Nah, tidak masuk dalam pelanggaran. Maaf Bante, sebelumnya saya dari logat dari Bante. Maaf Bante, dari provinsi mana ya? Maaf ya. Dari Pontianak. Oh Pontianak, iya. Saya Kalbar. Iya maaf Bante. Iya. Iya, kalau Jawa kan memang beda kalau Iya. Iya. Oh, mengenalkan diri ya kemarin. Belum. Ya sudah ada nama soalnya. Adi Cipto ya, Biku Adi Cipto dari Pontianak. Ya. Kalau saya Kek. Ya, Kek.
orang Kek. Ya, hak kanyen. Hak nyen. Domisili di Bekasi sekarang. Domisili Bekasi. Jejong ah. Jejong sama. Kun Thiên Nhiên. Oh. Nanti aja ya. Kun Thiên Choi Aboy lah. Maksudnya di Pontianak di mana? Dekat. Hah? Oh, Taofong, Ketapang. Ketapang, dari Ketapang. Taofong itu Ketapang artinya. Ya sudah waktunya? Ya. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Hadi Cito yang telah memberikan materi SPD pada malam hari ini. Semoga menambah ilmu baru dan bermanfaat bagi kita.